Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kita kali ini, kita akan membahas tentang penjadwalan clock driven, weighted round robin, dan priority driven pada sistem waktu nyata. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ya di sini tentang release time dan response time. Nah, jadi sebelum kita dapat memahami atau mempelajari lebih jauh tentang scheduling atau penjadwalan dalam sistem waktu nyata, ada beberapa istilah-istilah dalam sistem scheduling yang harus kita pahami terlebih dahulu. Nah, di sini yang pertama ada disebut sebagai release time. Nah, release time itu adalah waktu di mana suatu job atau perintah tersedia untuk dieksekusi. Kemudian yang kedua ya, yaitu adalah response time. Ya, response time adalah lamanya ya, waktu dari saat ya, suatu job itu dirilis atau bisa dieksekusi sampai ke waktu di mana suatu job selesai dieksekusi, atau bisa juga kita katakan ya, waktu pada saat start pertama job itu dieksekusi sampai menghasilkan suatu output. Nah, di sini bisa kita lihat dalam bentuk gambar. Nah, di sini ini adalah garis waktu proses. Nah, di sini yang warna hijau ya, kota hijau ini RI sampai dengan RI minus sampai R plus, ini adalah release time ataupun waktu di mana suatu job itu tersedia untuk dieksekusi. Jadi bisa dieksekusi di awal, pertengahan, atau di akhir dari yang namanya release time. Nah, kemudian di sini adalah response time ya, di atasnya yang warna sedikit abu, ya ini adalah response time atau disimbolkan sebagai JI ya, job ya. Nah, di sini adalah response time. Jadi ini adalah waktu di mana suatu proses start pertama dieksekusi sampai dengan selesai dieksekusi. Nah, pada suatu sistem waktu nyata, suatu pemrosesan, response time ini adalah menjadi yang sangat menjadi perhatian. Jadi di sini kita harus membuat ya, sistem harus dapat memiliki respon time yang cepat. Artinya apa? Start respon time-nya itu harus cepat. Jadi begitu release time-nya terjadi, ya, dia bisa mengerjakannya itu idealnya adalah di setengah seperti ini. Ya, tapi akan lebih baik dianya bisanya lebih awal, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi release time itu adalah waktu di mana suatu job itu tersedia atau job itu tersedia untuk dieksekusi. Kemudian respon time adalah waktu di mana suatu job start pertama kali dieksekusi sampai dengan selesai atau menghasilkan suatu outputan. Nah, kemudian di sini ada deadline dan timing constraint ya. Jadi di sini ada complete time ya, waktu selesai ya, di mana suatu job itu selesai untuk dieksekusi. Ya, kemudian ada disebut sebagai relative deadline. Ya, relative deadline itu adalah response time job maksimum yang diperbolehkan. Ya, artinya batas ya, batas respon ya, atau batas pengerjaan suatu perintah atau job tentang waktunya ya, dari mana ke mana kan gitu kan. Kemudian yang selanjutnya adalah absolute deadline ya. Absolute deadline itu adalah waktu di mana suatu job diminta atau harus selesai pada titik waktu tersebut ya. Nah, jadi suatu relative deadline itu adalah rentang waktu di mana suatu job itu bisa selesai untuk dieksekusi kan gitu kan. Nah, jadi di sini kalau kita lihat di gambar, ini ada release time-nya, release time dari suatu job bisa dieksekusi. Kemudian ini adalah response time, waktu di mana suatu job itu dieksekusi sampai dengan selesai. Nah, yang di atasnya adalah relative deadline-nya, artinya job tersebut boleh selesai dari rentang waktu titik yang ini sampai dengan titik yang terakhir. Nah, di sini adalah absolute deadline. Nah, setelah suatu job ya melewati batas relative deadline, maka dia akan bertemu dengan absolute deadline. Ya, absolute deadline adalah titik di mana suatu job ya. Jadi bisa juga dikatakan absolute deadline adalah ujung dari relative deadline.
Ya, jadi pada titik inilah job itu harus betul-betul selesai untuk dieksekusi. Nah, ini bisa kalian lihat, ini dicontohkan jobnya selesai pada waktu di sepertiganya atau di belum mendekati absolute deadline yang masih jauh. Inilah sangat bagus ataupun yang job yang sehat gitu. Nah, suatu job ya nantinya ya tidak boleh melewati yang namanya absolute deadline waktu eksekusinya, waktu pengerjaan dari si prosesor ya. Jadi ketika input sampai dengan output itu tidak boleh melebihi dari batas absolutnya. Nah, apabila dianya melebihi, maka sistemnya akan dianggap gagal. Nah, absolute deadline inilah yang membedakan antara sistem waktu nyata dengan sistem non waktu nyata. Ya, jadi dia memiliki batasan deadline yang jelas, absolut, ya tidak boleh betul-betul dilewatkan, ya seperti itu. Ya, ya. Nah, kemudian eh, di sini kita lihat untuk pendekatan penjadwalan waktu nyata itu terbagi menjadi 3. Ya. Yang pertama ada istilahnya adalah clock driven, kemudian weighted round robin, kemudian priority driven. Ini pembagian secara garis besar. Nah, nanti kalau algoritmanya nanti ada FIFO, ada lain sebagainya. Nah, nanti pada clock driven ini adalah uh, sistem penjadwalan pada sistem waktu nyata ya yang dianya penjadwalannya bersifat statis di mana waktu eksekusi setiap perintah itu ditentukan di awal ya berdasarkan interrupt time di awal. Ya, jadi sudah ditentukan bahwa proses mana-mana yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Ya, jenis proses yang mana yang akan dieksekusi daripada proses yang lainnya. Itu kalau dianya clock driven. Ya, bisa juga dikatakan biasanya penjadwalannya bersifat offline. Ya, jadi sebelum job itu ada sudah ditentukan terlebih dahulu seperti itu. Kemudian yang kedua ada disebut sebagai weighted round robin atau penjadwalan round robin. Ya, untuk round robin ini diterapkan pada sistem waktu nyata berbasis jaringan, kecepatan switching pada network, ya lalu lintas data yang cepat itu kalau dia round robin. Nah, round robin sistem kerjanya adalah dengan menerapkan yang namanya time quantum. Ya, jadi kalau nanti kalian baca modulnya ini di bawah ada penjelasan-penjelasannya. Nanti bisa kalian baca. Ini saya jelaskan secara singkat aja. Jadi round robin jadi round robin ini ya adalah suatu metode atau algoritma penjadwalan di mana menerapkan sistem pembagian secara rata pada setiap proses. Maksudnya seperti ini. Di dalam round robin memiliki yang namanya time quantum ya, memiliki yang namanya time quantum ya atau biasa disimbolkan dengan time quantum ya. Time kuantum ya atau biasa disebutkan dengan TQ ya. Nah, jadi time kuantum ini nantilah adalah suatu nilai ya besaran waktu misalnya 5 milisekon ya 10 milisekon dan lain sebagainya. Nah, time kuantum ini adalah waktu di mana suatu pemrosesan ya suatu job ya atau suatu prosesor dapat mengeksekusi satu perintah dalam sekali atau dalam satu waktu. Ya, jadi misalnya time kuantumnya adalah 5 milisekon, berarti si prosesor mengeksekusi job A hanya selama 5 milisekon. Setelah itu dianya akan berpindah ke job yang lain jika ada job yang lain. Jika tidak, dia akan menyambung ke job yang A tadi. Ya, jadi time kuantum itu nanti ditentukan ya, penentuannya dia relatif ya berdasarkan biasanya bisa ditentukan secara acak atau mengambil nilai besaran nilai rata-rata dari seluruh job yang ada. Jadi jumlah job yang ada, besaran nilainya, ya dijumlahkan kemudian diambil nilai rata-ratanya. Itulah menjadi nanti besaran nilai time quantum. Ya, jadi si proses bekerja berdasarkan nilai time quantum untuk setiap jobnya. Kalau jobnya itu 10 ya nilai time quantumnya 5 berarti dibagi 2. Ya, jadi sesuai. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya nilai jobnya itu lebih kecil, misalnya jobnya hanya 3, time quantumnya 5, berarti ada sisa 3. Nah, 3 itu akan dialokasikan untuk proses atau job yang lainnya. Ya, jadi tidak harus sampai 5 baru berpindah ke job yang lain, tidak. Tapi sesuai dengan besaran job yang ada.
Jadi time quantum maksimal suatu job itu akan dieksekusi oleh si prosesor seperti itu. Nah, sistem kerjanya round robin adalah bergantian. Jika suatu job dieksekusi belum selesai, maka dia akan diantrikan ke paling belakang di job yang terakhir. Ya, berputar bergantian sampai nanti selesai. Ya, nanti penerapannya biasanya pada penjadwalan lalu lintas waktu nyata berkecepatan tinggi, ya switch network dan lain sebagainya. Ya, lebih ke dalam network sih kalau di round robin. Ya. Kemudian yang terakhir, pendekatan terakhir adalah priority driven atau priority scheduling. Nah, pada priority scheduling ya ini berdasarkan prioritas. Jadi ditentukan prioritasnya, misalnya prioritas berdasarkan nilai deadline, ya. Prioritasnya berdasarkan waktu kedatangan, prioritasnya berdasarkan nilai besaran dari setiap proses seperti itu. Jadi setiap proses akan dieksekusi berdasarkan prioritas tertinggi ya. Juga melihat kondisi event di sekitarnya. Event itu adalah inputan. Ya, jadi kalau misalnya ada suatu perintah sedang dieksekusi, tiba-tiba ada event atau inputan atau job yang lainnya yang masuk dengan nilai ataupun prioritas yang lebih tinggi, maka alokasi waktu penjadwalannya atau prosesnya akan dialokasikan ke eh, proses yang lain atau job yang lain. Nah, priority driven vector round robin ini dianya lebih ke strateginya adalah preempsi atau preemptive, di mana setiap proses tidak perlu atau tidak dieksekusi sampai dengan selesai, tetapi bisa ya, diproses sebagian kemudian berpindah ke proses yang lain. Berbeda kalau yang non preemptive ya, clock driven dia termasuk ke yang non preemptive kalau nggak salah. Ya, termasuk ke dalam yang non preemptive ya. Artinya dia akan dieksekusi sampai dengan selesai nilaian dari suatu job atau proses. Nah, jadi itu pendekatan untuk penjadwalan waktu nyata ya. Secara garis besar ada 3, clock driven, statis ya tentukan di awal ya berdasarkan interrupt waktu yang diperoleh ya atau berdasarkan ketentuan awal ya proses mana yang akan dieksekusi terlebih dahulu sebelum proses itu ada atau masuk ke dalam sistem. Kemudian waktu round robin ya untuk penjadwalan lalu lintas waktu nyata berkecepatan tinggi, sistem kerjanya adalah membagi setiap proses dengan nilai yang sama. Ya, jadi setiap proses dieksekusi dengan besaran yang sama berdasarkan nilai time kuantum. Ya, jadi untuk menentukan nilai time kuantum itu adalah mengambil nilai secara acak atau nilai rata-rata dari total besaran semua proses. Ya, kemudian yang ketiga pendekatannya adalah priority driven ya. Suatu eksekusi ataupun suatu scheduling di mana untuk menentukan proses mana atau job mana yang akan dieksekusi terlebih dahulu adalah berdasarkan prioritas pada setiap proses. Oke, itu aja untuk materi kita hari ini. Oh ya, nanti untuk masalah pendekatan penjadwalan sistem waktu nyata, scheduling ini, kita akan coba tarik ke dalam suatu proyek nanti, apa proyeknya nanti kita perlihatkan nanti di pertemuan atau sesi yang berikutnya. Oke, itu aja untuk hari ini. Sekian, ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.